Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya dan selamat datang kepada seluruh peserta kelas Start Your Own Startup, kolaborasi Semesap dan Future Skill yang mengusung tema hari ini adalah bisnis plan dan teknologi. Nah, Semesap Indonesia adalah Apa? ekosistem pengembangan bisnis UMKM dan pemberdayaan generasi muda demi terciptanya ekonomi berlanjutan yang dapat berdaya saing global dengan visi menjadi sebuah ekosistem solusi bisnis di Indonesia dan misi membuat ekonomi keberlanjutan dan bernilai sosial untuk UMKM dan anak muda melalui layanan yang disediakan oleh kami. Nah, sebelum masuki sesi kelas hari ini, mungkin aku ingin memperkenalkan nama aku sendiri, yaitu Nadia dari Community Development di Semester Indonesia yang akan menjadi moderator di kelas hari ini. Sebelum memasuki sesi kelas hari ini, aku mau dong nih cek semangat dari teman-teman semuanya karena masih pagi juga dan bulan Ramadan juga pasti ada yang masih mengantuk atau ada yang sudah menyiapkan buku serta alat tulis yang bisa kalian highlight nanti selama materi berlangsung di kelas hari ini. Atau ada yang sudah menyiapkan notes di laptop kalian yang akan kalian catat nanti selama pemateri menjelaskan di kelas hari ini juga. Oke, nah aku mau nanya dulu nih, kabar kalian ini gimana sih hari ini? Boleh dong nanti tulis kabar kalian ini di kolom chat juga atau kalian bisa kasih reaction juga di kolom chat gitu. Mungkin aku ingin tahu juga nih dari teman-teman apakah ada yang udah menjawab juga. Oke, ini udah ada dari Mustika Indah, katanya baik, katanya itu kata Kak Arum juga ada, alhamdulillah baik juga. Wah, kayaknya banyak banget nih yang udah pada semangat di kelas pagi hari ini. Mungkin aku langsung, menanyakan juga nih, ke pertanyaan selanjutnya gitu, sebelum memasuki sesi pemateri juga. Nah, yang pertanyaan kedua aku ingin tanya nih, apakah kalian yang ingin kalian ketahui mengenai dampak teknologi kepada suatu bisnis? Boleh dong, kasih jawabannya itu di kolom chat juga. Apa yang kalian ingin ketahui untuk di kelas hari ini juga, dampak dari teknologi kepada suatu bisnis. Mungkin ada yang ingin menjawab dari open mic juga boleh, atau ada yang ingin menjawab melalui chat yang kalian ingin apa yang kalian ketahui terkait dampak bisnis terhadap teknologi? Oke, nah mungkin memang kalau dampak teknologi kepada suatu bisnis itu saling berkaitan dan juga sebaliknya juga bisnis dan teknologi ini saling berkaitan satu sama lain. Nah, mungkin aku langsung aja ke sesi pematerinya juga. Di sini juga ada Kak Marsha Vita ya, sudah langsung ada di sini, sudah cantik di pagi hari ini juga. Mungkin aku ingin menyapa dulu nih ke Kak Marsha Vita. Bagaimana kabarnya Kak Marsha Vita? Oke, halo Nadia, kabar baik. Kamu apa kabar Nadia? Oke, aku kabar baik juga nih, Kak. Wah, Kak Aca nih udah cantik banget gitu ya di pagi hari Ya ini. Mungkin ampun. mungkin aku ingin langsung aja nih, apakah Kak Marsha udah siap untuk mengisi materi kelas hari ini? Siap dong. Kalau gitu kayaknya langsung mulai aja kali ya buat ngisi materi, Nat. Oke, langsung aja ya. Untuk tempat dan waktu dipersilakan ya, Kak. Semangat. Izin untuk share screen terlebih dahulu ya. Oke, sekarang udah kelihatan belum untuk share screen-an aku? Oke, udah kelihatan kok, udah jelas. Silakan, Ya. Kak. Oke, nah ini aku mulai kali ya. Sebelumnya selamat pagi teman-teman semua. Apa kabarnya nih pagi hari ini? Masih pada semangat kan ya? Puasanya baru berapa jam nih dari waktu, apa namanya, waktu sahur, ya ampun aku sampai lupa ya. Masih pada semangat nggak nih pagi-pagi nih teman-teman nih sebelum kita mulai? Mungkin boleh dong tulis di kolom komentarnya atau mungkin kasih reaction juga boleh nih, tahu kira-kira teman-teman masih semangat atau enggak. Oke, semangat ya berarti semuanya. Semangat dong. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja kali ya, untuk materi hari ini sambil kita nunggu buka puasa yang lumayan masih lama, hari ini kita akan membahas nih tentang impact dari teknologi kepada bisnis plan. Mungkin teman-teman di sini sebelumnya sudah ada yang pernah mendengar tentang bisnis plan atau mungkin juga sudah pernah membuat bisnis plan? Mungkin boleh tulis di kolom komentar juga biar aku tahu kira-kira siapa nih yang udah pernah untuk membuat bisnis plan atau udah pernah ngedengar tentang bisnis plan. Pernah ya? Oke, Naufalata pernah, yang lainnya pernah nggak nih teman-teman? Pernah ya, berarti sebenarnya udah hampir semua dari kita itu udah pernah membuat atau mungkin udah pernah ngedengar tentang apa sih itu bisnis plan. Jadi hari ini kita mau membahas lebih detailnya nih, kira-kira bisnis plan itu apa aja, komponennya apa aja, terus juga gimana caranya
teknologi itu bisa berdampak sama bisnis plan yang kita buat nantinya. Tapi sebelum kita mulai, kayaknya ada lebih baiknya kalau kita kenalan terlebih dahulu kali ya, karena tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan teman-teman, nama aku Marsha Vita Syafitri atau biasa dipanggil Aca juga. Saat ini aku bekerja sebagai business analyst di Smash Hub Indonesia dan juga sebelumnya punya beberapa experience nih sebagai senior business analyst dan juga business development associate. Dan aku masih tergabung di Persatuan Pelajar Indonesia Germany, dan ini ada sedikit background aku. Sebelumnya aku mengambil double degree, majoringnya di International Business, dan juga mengambil specialization di International Trade. Agenda kita hari ini, pokoknya semuanya tentang teknologi dan juga business plan. Kurang lebih dari introduction, terus gimana sih caranya teknologi itu bisa meng-affect ke business plan yang kita buat nantinya. Terus kira-kira komponen business plan tuh apa aja sih, outline-nya tuh juga seperti apa sih, dan juga nantinya akan membahas juga nih lebih detail tentang apa itu action plan, terus gimana sih caranya membuat action plan. Sebelum kita mulai, aku mau minta teman-teman untuk pilih, jadi di sini ada 10 kata-kata. Nah, aku minta teman-teman untuk pilih 3 kata yang kalau misalkan aku sebutin teknologi dan juga business plan, itu langsung kepikiran sama kalian. Mungkin boleh tulis di kolom komentar, teman-teman. Kalian pilih 3 kata aja yang kira-kira langsung terlintas nih di pikiran kalian saat aku menyebutkan teknologi dan juga business plan. Aku tunggu di kolom komentar. Strategi, research, team, research, strategi, ideas, research, solution, market, team, strategi. Oke. Ada lagi mungkin teman-teman yang lain? Strategi, solution, timeline, forecast, and strategy. Oke, berarti ini hampir semuanya kita setuju ya kalau misalkan kalau ngedengar kata-kata teknologi dan juga business plan, kita pasti keingetnya sama kata-kata strategi, research, ataupun mungkin market forecast dan semuanya. Nah, di sini tuh nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, teman-teman. Kalian semua memang benar, karena memang 10 kata yang kalian lihat di depan layar ini, itu adalah semua kata-kata ini berkaitan atau bersinggungan dengan teknologi dan juga business plan. Itu tadi saya siapa yang bocor kira-kira ya? Oke. Nah, jadi 10 kata ini memang ini sangat berkaitan atau bersinggungan dengan teknologi, baik itu strategi, ataupun target, solution, research, forecast, market, team, idea, timeline, ataupun efficient. Jadi memang tidak ada yang salah dari jawaban kalian, karena semua kata-kata ini memang saling berkaitan atau berkesinambungan. Mungkin kita mulai dari definisi dari business plan sendiri kali ya. Jadi untuk business plan sendiri itu adalah sebuah dokumen yang biasanya meng-outline atau menggarisbawahi tentang objektif, goals, direction, terus juga finance, tim, terus kira-kira teknologi apa yang akan dibutuhkan nantinya, dan juga future planning dari bisnis kalian. Untuk bisnis plan sendiri, itu biasanya harus direview ataupun diupdate secara berkala nih teman-teman. Jadi kalau kalian sebelumnya sudah pernah nih mempunyai bisnis plan atau membuat bisnis plan, itu kalian harus review lagi nih secara berkala. Bisa per quarter, 3 bulan sekali. Atau kalau kalian mau itu juga bisa untuk direview selama 6 bulan sekali nih teman-teman. Jadi nantinya kita nih tahu, kita bisa reflect kira-kira goals apa atau cita-cita bisnis kita apa yang sudah tercapai dan apa yang belum tercapai. Seperti itu. Dan juga kira-kira strategi apa nih yang works dan juga yang tidak works nih, apa yang harus dirubah dan apa yang harus dipertahankan. Jadi memang untuk business plan sendiri, kalau sebelumnya kalian sudah pernah membuat, nantinya per quarter itu kalian bisa nih cek ulang kira-kira strategi ini sudah cocok atau belum ya, harus diganti atau mungkin harus dipertahankan nih. Dan juga biasanya untuk bisnis plan sendiri, itu dia meliputi deep market research, dan juga ada competitor analysis, ada financial document, lalu ada sistem integration, kira-kira sistem apa yang bisa atau cocok dengan day-to-day activities kita, dan juga ada overview dari bisnis dan juga marketing strategi. Oke, kalau kita sudah belajar tentang definisi dari bisnis plan itu sendiri, sekarang ada yang nggak kalah pentingnya nih, yaitu teknologi di bisnis. Seperti yang kita ketahui ya, teknologi itu zaman sekarang memang sangat berpengaruh dan mempunyai peranan penting nih untuk beberapa aspek kehidupan.
Tidak terkecuali dengan aspek bisnis nih teman-teman. Teknologi sendiri dia tuh mempunyai peranan penting dan juga efek yang lumayan kuat dan penting untuk day to day business operation dan juga business plan kita nih. Nah, bisnis teknologi ini juga bisa berupa electronic object, sistem ataupun aplikasi yang nantinya bisa membantu para pekerja kita untuk menyelesaikan tugas mereka dan juga nantinya membantu perusahaan atau bisnis kalian untuk mencapai business goals-nya nih. Kurang lebih di sini ada beberapa poin yang menjadi titik berat keuntungan dari teknologi yang diimplementasikan di dalam bisnis. Yang pertama, increase productivity. Kenapa increase productivity? Karena kalau misalkan kita ingat ya, kalau dulu tuh semuanya kan serba tradisional. Contohnya kalau misalkan pembuatan basreng. Dulu tuh orang atau UMKM yang menjual basreng itu pastinya membuatnya tuh secara tradisional, mulai dari pemotongan bakso sendiri, terus juga penggorengan, pencampuran bumbu, itu semuanya dilakukan secara tradisional. Tapi kalau sekarang itu sudah berubah teman-teman, karena adanya teknologi jadinya kita bisa mengimplementasikan menggunakan mesin ataupun menggunakan beberapa program atau sistem lainnya nih teman-teman. Otomatis produktivitas kita juga nantinya akan bertambah nih karena adanya teknologi ini. Lalu dengan adanya teknologi di dalam bisnis, itu juga bisa membantu kita nih untuk men-track nih sales dan juga aset. Kalau dulu kita pasti nulisnya tuh di notes ataupun mungkin paper and pencil kita menggunainnya. Kalau sekarang kita sudah by data ataupun by system. Jadi untuk men-tracking-nya juga akan lebih mudah. Nah, dengan adanya teknologi di dalam bisnis, itu juga membuat kita lebih mudah nih untuk memasarkan produk ataupun jasa yang kita miliki melalui berbagai media, mulai dari media sosial ataupun e-commerce dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan juga poin keempat itu ada save time and money. Karena kalau misalkan kita hitung-hitung ya, kalau misalkan ada teknologi, sebenarnya akan terasa lebih mudah dan kita tuh tidak memerlukan waktu yang banyak untuk melakukan sesuatu hal. Contohnya yang tadi aku bilang, kita bisa menggantikan tenaga manusia dengan mesin dalam pembuatan basreng. Itu pastinya nantinya akan save money dan juga save time nih. Dan juga kita bisa berkomunikasi lebih efektif karena adanya teknologi di dalam bisnis. Jadi kalau misalkan dulu kita pengen expand market kita atau kita pengen ngejual produk keluar kota ataupun keluar negeri itu agak susah. Kalau sekarang sudah tidak ada kendala karena kita bisa berkomunikasi sama calon potensial kita yang ada jauh di luar kota ataupun di luar negeri. Seperti itu. Nah, ini adalah beberapa keuntungan dari teknologi di dalam bisnis. Dan selanjutnya itu adalah impact dari teknologi di dalam bisnis. Jadi ini kurang lebih mirip sama advantage tadi, cuma ini memang yang impact nyatanya lah dengan keberadaan teknologi di bisnis ini. Yang pertama, teknologi membuat bisnis proses semakin efisien. Kenapa aku bisa bilang bisnis prosesnya semakin efisien? Karena tadi sebelumnya yang seperti sudah aku jelaskan, semuanya menjadi sistematis dan juga bisnis prosesnya akan lebih efisien dan lebih cepat lagi nih teman-teman. Kalau dulu kita mengerjakan sesuatu secara tradisional, kalau sekarang kita sudah bisa mengerjakan lebih modern dan sistematis, jadinya akan lebih mudah juga nih untuk kita. Dan kalau misalkan dulu kita semuanya menggunakan paper and pencil, sekarang udah nggak perlu repot-repot lagi, kita bisa by data, dan juga nantinya bisa kita tracking lebih mudah lagi nih. Kita bisa langsung enter data, kita bisa langsung tracking, kita bisa analyze datanya juga, jadi bisnis proses kita akan semakin efisien. Lalu berikutnya, teknologi membuat bisnis stay organized atau terorganisir. Karena dengan adanya teknologi sekarang ini, makin banyak nih aplikasi ataupun sistem yang bisa membantu kita untuk tracking ataupun untuk mengorganisir bisnis yang kita punya nih. Kalau misalkan sekarang kita hanya perlu untuk menaruh beberapa dokumen kita di dalam satu file, nantinya file tersebut bisa kita tracking teman-teman. Jadi lebih terorganisir juga. Dan berikutnya, business accurately track records with technology. Jadi track record kita akan lebih akurat. Semua data secara sistematis, otomatis akan lebih akurat. Jadi kita nggak perlu repot-repot nih. Nantinya ngelihat list satu-satu kira-kira data potensial customer kita siapa aja. Terus habis itu customer kita tuh listnya siapa aja. Itu udah nggak perlu secara tradisional lagi karena semuanya sudah sistematis, jadi lebih akurat. Berikutnya,
Business easily communicate through technology. Seperti yang tadi aku bilang, karena adanya teknologi, bisnis tuh bisa berkembang lebih cepat lagi. Kita juga bisa berkomunikasi dengan tim kita lebih gampang dan juga lebih cepat. Terus juga kita bisa komunikasi dengan klien, komunikasi dengan potensial klien, dan juga komunikasi mungkin dengan pemasok kita nih teman-teman. Dan juga yang terakhir, impact nyatanya adalah teknologi bisa maintain business security. Karena zaman sekarang kan ya, day-to-day activities dan interaction kita itu by internet. Apalagi kalau misalkan bisnis, kita tuh pastinya menggunakan sosial media, mau itu WhatsApp, ataupun sosial media seperti Instagram, Twitter, dan semuanya, web-based, itu semua based on internet. Otomatis ancaman atau cybercrime itu pastinya ada. Tapi dengan adanya teknologi, kita juga nantinya bisa memiliki kita bisa mengantisipasi si cybercrime ini. Kita punya cyber security, teman-teman. Jadinya juga lebih aman nih data-data kita kalau misalkan kita kumpulkan. Nah, itu kurang lebih impact dan juga advantage dari teknologi. Sekarang kita bahas lebih detail lagi tentang business plan itu sendiri. Kenapa business plan itu matter? Kenapa business plan itu penting untuk kita? Nah, aku biasanya bagi jadi 2 faktor nih. Faktor pertama itu faktor internal dan juga faktor kedua itu ada faktor eksternal nih, teman-teman. Untuk faktor internal itu ada beberapa poin pentingnya sih, kenapa business plan itu bisa sangat berpengaruh kepada kehidupan bisnis kita. Yang pertama, business plan bisa menjadi internal dokumen kita. Jadi nantinya untuk setiap divisi ataupun tim itu akan align, kita akan mengerjakan sesuatu yang align dengan bisnis plan kita, nantinya kita akan achieve goals yang sama nih. Jadi bisa juga sebagai guideline untuk para tim ataupun divisi yang ada di perusahaan atau bisnis kalian. Yang kedua, itu bisa setting objektif untuk manajemen. Jadi kita bisa setting goals, kira-kira goals-nya mau apa yang harus dilakukan oleh manajemen setiap tingkatan, nantinya bisa berdasarkan dari si bisnis plan kita ini. Lalu dengan adanya bisnis plan, kita juga bisa untuk create marketing strategi yang lebih spesifik dan juga lebih solid nih teman-teman. Karena sebelumnya kita udah tahu apa kelemahan kita, apa kekurangan kita. Jadi kalau misalkan nanti kita mau marketingnya, kita bisa lebih tahu nih marketing strategi yang tepat untuk kita tuh seperti apa. Lalu kalau misalkan kita mau mengekspansi bisnis ke luar kota atau luar negeri, itu lebih mudah lagi teman-teman, karena sebelumnya kita sudah melakukan riset dan juga sudah melakukan eee, research, deep research terlebih dahulu. Dan juga dengan adanya business plan itu akan bisa mengurangi resiko yang ada. Itu kalau internal faktornya ya. Kalau eksternal faktornya sendiri, biasanya nih ya, kalau misalkan teman-teman mau cari modal untuk bisnis kalian, otomatis kalian akan cari investor. Nah, investor itu biasanya selalu minta detail atau paling tidak gambaran nih tentang bisnis kalian itu seperti apa, terus kira-kira revenue stream-nya seperti apa, day-to-day activities-nya seperti apa yang dijual, terus polanya seperti apa. Nah, biasanya ini semua akan diminta nanti sama investor sebelum mereka menaruh atau invest di perusahaan atau di bisnis kita. Nah, kita kalau misalkan kita sudah punya bisnis plan, kita nggak usah repot-repot lagi tuh mikirin kasih dokumen apa ya buat si investor ini. Jadi kita bisa langsung nih kasih bisnis plan kita ke investor, jadi investor bisa tahu nih semua detail tentang bisnis yang kita jalani. Dan juga eksternal faktor yang kedua, bisnis plan bisa menjadi asset based decision. Maksudnya adalah kalau misalkan teman-teman punya bisnis plan, otomatis teman-teman tahu nih kira-kira aset apa yang akan diperlukan untuk day to day operation ataupun untuk kedepannya menyokong bisnis kalian dan apa yang tidak dibutuhkan. Nantinya saat kalian mau membeli sebuah aset untuk bisnis kalian nantinya, itu akan lebih mudah untuk kalian menentukan kira-kira ini penting atau tidak ya untuk saya beli, ini akan mengganggu financial planning saya atau tidak ya. Nah, seperti itu teman-teman. Next, itu ada komponen bisnis plan. Ini sebenarnya komponennya banyak banget, cuma mungkin aku tulis beberapa aja ya. Yang pertama ada executive summary, kedua ada company's description, ketiga ada business pillar, keempat ada problem solution, kelima ada market analysis, keenam ada customer segmentation,
Ketujuh ada strategi competitive analysis, dan yang terakhir ada action plan. Sebenarnya komponennya tidak hanya ini aja sih teman-teman, tapi ada banyak. Cuma mungkin yang akan kita bahas lebih dalamnya lagi mungkin di 8 komponen ini. Nah, aku juga akan kasih lihat outline-nya ke kalian. Jadi kalau misalkan kalian nantinya mau bikin bisnis plan lagi nih, atau kalian pengen bikin lebih detail lagi untuk bisnis plan-nya, itu bisa banget, kurang lebih outline-nya seperti ini. Dimulai dengan executive summary, lalu ada company's description, lalu bisa kalian tulis juga section untuk problem dan solution, formulating, market analysis, strategi competitive analysis, competitor analysis, market and financial plan, dan juga action plan. Ini semua nantinya bisa kalian gunakan di dalam bisnis plan kalian, kurang lebih outline-nya seperti ini. Kalau misalkan poin pertama dan kedua untuk executive summary dan juga untuk company's description itu pastinya based on bisnis yang sedang kalian jalani ya teman-teman. Jadi memang tergantung bisnisnya sendiri. Nah, section selanjutnya adalah section untuk problem and solution nih. Jadi di dalam problem and solution ini, nantinya kalian diharapkan nih untuk bisa melisting issues atau problem yang biasanya dihadapi oleh orang-orang di sekitar nih. Lalu juga kalian nanti setelah tahu problemnya itu apa aja, kalian listing juga nih solusi yang bisa kalian tawarkan untuk menanggulangi problem-problem tersebut nih. Lalu nanti untuk list problem dan solution-nya kalian juga bisa urutin nih teman-teman, mulai dari yang paling general sampai yang paling spesifik. Seperti itu. Dan juga biasanya section problem dan solution ini nantinya akan membantu kalian untuk bisa mengidentify unique selling proposition bisnis kalian. Seperti itu. Next-nya itu ada section formulating. Nah, section formulating ini ada beberapa poin penting juga nih teman-teman. Yang pertama ada the brief. The brief itu maksudnya adalah kalian harus tahu nih kira-kira important tugas yang paling penting untuk bisnis kalian atau divisi kalian yang harus lakukan tuh apa nih? Kira-kira tugas untuk bisnis kalian tuh seperti apa, terus per divisi juga tugasnya tuh seperti apa, itu harus jelas nih outline-nya. Jadi nantinya nggak akan ada kebingungan lagi dari setiap divisi ataupun dari setiap bisnis itu sendiri. Lalu yang kedua itu ada business objective dan juga scope of business. Nah, scope of business ini nantinya kalian akan menuliskan kira-kira brand kalian apa sih yang mau di-achieve, apa sih yang mau dicapai untuk in terms of bisnisnya, dan juga gimana sih caranya untuk kalian tuh mencapai itu. Kalian bisa tulis semua itu di business objective dan juga scope of business. Berikutnya ada core problem. Core problem ini nantinya kalian bisa menuliskan nih teman-teman, untuk mencapai si bisnis objektif ini, kira-kira tantangan atau halangan apa yang bisa dihadapi kalian ke depannya nih? Kalian bisa tulis di sini untuk di core problem, lalu selanjutnya ada di communication test. Communication test ini adalah gimana caranya kalian untuk mengkomunikasikan sesuatu agar kalian bisa menyelesaikan masalah di core problem sebelumnya, teman-teman. Jadi ini semua sebenarnya saling berkesinambungan dan juga nantinya bisa membantu kalian nih sewaktu-waktu ada masalah atau mungkin ada onboard orang baru terus mereka bingung scope of bisnisnya seperti apa, terus important test yang harus dilakukannya seperti apa. Dan yang terakhir adalah target audience, gimana caranya kalian persuade audience kalian. Seperti itu. Next, setelah formulating, itu ada market analysis nih teman-teman. Market analysis ini kurang lebih nantinya kalian harus tahu nih, kira-kira market seperti apa yang ingin kalian tawarkan produk dan juga jasa kalian. Biasanya market analysis ini dibagi menjadi beberapa poin nih. Pertama, itu bisa berdasarkan demographic segmentation. Di demographic segmentation ini sendiri, kurang lebih itu nantinya kalian bisa tulis nih kira-kira market yang ingin kalian tuju itu di umur berapa, terus gendernya itu apa, income-nya itu berapa, education-nya itu terakhir apa, dan juga masih banyak lagi yang lainnya. Terus abis itu ada geographic segmentation. Untuk geographic segmentation ini nantinya juga kalian bisa nih untuk menargetkan market kalian, kira-kira maunya lokasinya di mana sih? Terus abis itu kira-kira iklim di lokasi tersebut itu seperti apa? Itu nanti kalian bisa untuk
lihat lagi nih, contohnya kalian kalau misalkan mau menawarkan jahe, pastinya kalian akan mencari yang lokasinya itu kira-kira di lokasi pegunungan yang dingin, atau mungkin kalau misalkan ke Eropa itu juga dingin tuh, iklimnya pasti butuh banget tuh lebih banyak pasokan jahe, kurang lebih seperti itu. Terus ada psychographic segmentation. Ini nantinya kalian akan menganalisis market kalian, mulai dari interest mereka itu seperti apa yang kira-kira menginfluence mereka untuk bisa membeli sebuah produk dan juga jasa, terus attitude mereka dalam berbelanja tuh seperti apa sih? Nah, yang terakhir ada behavioral segmentation. Untuk poin ini kurang lebih seperti purchasing habit dari setiap klien atau setiap calon customer atau market kalian. Next, ada competitive strategic analysis. Untuk strategi competitive analysis ini sebenarnya ada banyak banget teman-teman. Tapi di sini mungkin yang mau aku bahas ada 4 kali ya. Yang pertama ada business model canvas. Kedua ada SWOT analysis. Ketiga ada pastel analysis. Dan yang keempat ada Porter Five Forces analysis. Nah, sekarang aku mau tanya dong teman-teman, kira-kira kalian itu udah pernah bikin yang mana nih untuk strategi competitive analysis ini? Atau kalian mungkin familiar-nya dari keempat ini tuh yang mana? Mungkin boleh dong tulis di kolom komentar. Aku mau tahu BMC, SWOT analysis, BMC dan SWOT. Oke. Porter, BMC, SWOT. SWOT, oke. Pastel analysis belum tahu nih. Oke, berarti nih ya kalau misalkan yang bisa aku lihat, mostly kebanyakan dari kalian itu sudah cukup familiar nih dengan strategi competitive analysis, apalagi SWOT analysis dan juga business model canvas. Kayaknya yang paling banyak yang SWOT analysis ya, teman-teman ya. Emang ini tuh yang paling general dan yang paling umum yang bisa kita lakukan kalau misalkan kita membuat sebuah business plan nih. Terus ada juga yang baru dengar Porter Five Forces atau pastel analysis juga nih. Nah, aku akan jelasin mungkin sedikit ya teman-teman ya. Untuk BMC atau Business Model Canvas, itu biasanya nanti bisa memudahkan kalian nih untuk memvisualisasi dan juga menganalisa strategi kalian. Ini nantinya bisa seperti comprehensive review lah untuk bisnis aktivitas kalian. Dan juga nantinya akan aku jelaskan lebih dalam lagi nih kira-kira di BMC itu adanya apa aja sih. Terus yang kedua ada SWOT analysis, ini yang paling umum, yang paling general, yang paling banyak kita semua tahu juga nih, SWOT analysis, strength, weakness, opportunity, dan juga threat. Jadi untuk SWOT analysis ini nantinya bisa membantu kalian untuk menentukan nih, kira-kira bisnis kalian ini paling baik melakukan apa ya untuk saat ini, apa yang bisa kalian lakukan terbaik untuk bisnis kalian saat ini. Dan juga nantinya kalian bisa menganalisa nih strategi untuk kedepannya yang paling bagus tuh seperti apa. Lalu ada pestle analysis. Nah, untuk pestle analysis ini sendiri itu biasanya untuk mengevaluasi bisnis external environment nih teman-teman. Untuk pestle sendiri itu gabungan dari kata-kata political, economic, social, technology, legal, dan juga environment. Nah, jadi kalau misalkan contohnya ya, kalian punya bisnis berjualan basreng deh tadi yang kita bilang basreng. Kalian harus tahu nih politikalnya kira-kira ada nggak negara tertentu yang misalkan dia itu tidak memperbolehkan negara mereka menjual daging-daging sapi. Karena kan biasanya kalau basreng itu kan terbuatnya dari daging sapi kan ya, atau mungkin ikan. Misalkan di politikal tertentu itu kalian ada hambatan, itu kalian bisa tulis di kolom politikalnya. Terus ekonomiknya juga nantinya kalian analisa kira-kira ada kebijakan ekonomi tertentu nggak kalau misalkan di negara tujuan kalian atau di kota tujuan kalian untuk menjual produk ataupun jasa kalian. Terus di sosialnya kira-kira ada yang berpengaruh atau tidak nih untuk kehidupan sosialnya. Teknologi, legal, dan environment. Lalu berikutnya ada Porter Five Forces nih teman-teman. Porter Five Forces ini sendiri itu biasanya terdiri dari threat of new entrants, terus habis itu bargaining power dari penjual, bargaining power dari supplier, terus ada threat of substitute atau ancaman dari pengganti produk kalian, dan juga ada extent of competitive rivalry, seperti itu kurang lebih. Nah, ini aku next ya, teman-teman ya. Ini aku kasih lihat contoh dari BMC-nya Gojek nih, teman-teman. Jadi untuk BMC sendiri, poin-poinnya itu kurang lebih harus ada key partner. Key partner ini nantinya
seperti, partner kita nih, kalau misalkan kita mau menjalankan bisnis, contohnya nih Gojek nih. Key partner Gojek itu ada driver-nya, terus ada supplier atributnya nih, contohnya helmnya, terus habis itu jaketnya, itu biasanya mereka ada supplier-nya tersendiri. Terus ada server provider. Nah, ini semua adalah partner dari Gojek nih, teman-teman. Terus ada key activities. Key activities sendiri ini tuh adalah aktivitas yang akan dilakukan day to day business operation-nya Gojek tuh seperti apa? Apa yang mereka offering kepada klien ataupun customer mereka. Nah, habis itu ada key research nih. Key research-nya Gojek sendiri bisa dilihat di sini ada Gojek Application, server provider, Google Maps, dan juga Waze. Ini semua adalah key research dari Gojek sendiri. Terus ada value proposition. Value proposition Gojek nanti juga kalian bisa baca sendiri di sini, customer relationship, gimana caranya kalian bisa memaintain relationship sama customer, contohnya kalian provide discount dan juga promotion, terus ada newsletter email, terus juga masih ada beberapa fitur di aplikasinya Gojek. Terus kalian juga bisa menentukan customer segment kalian, dan juga ada channel-nya, kalian nantinya akan memarketkan produk kalian tuh seperti apa nih, contohnya Gojek channeling-nya itu ada advertisement, billboard, review dan rating user, terus ada cost structure, pengeluaran untuk bisnis kalian tuh kurang lebih apa aja sih, dan juga ada revenue stream, kalian mendapatkan uangnya itu seperti apa. Nah, next-nya itu ada SWOT analysis nih. Tapi aku yakin sih kalau misalkan kalian pasti udah hatam lah ya sama SWOT analysis ini. Nah, SWOT analysis ini terdiri dari strength, weakness, opportunity, and threats. Ini ada beberapa contoh juga dari Gojek tadi yang sudah aku bikin nih teman-teman. Untuk strength-nya sendiri, jadi Gojek sendiri selain dia menyediakan layanan ojek motor, dia juga menyediakan layanan taksi online nih. Bisa pesan makanan juga, bisa kirim barang, terus layanan pembayaran digital juga bisa nih. Jadi memang sudah lengkap lah ibaratnya kalau Gojek itu. Dan juga Gojek tuh sudah punya 2 juta driver yang tersebar di 50 kota. Itu pada tahun 2020. Berarti kalian bayangin sekarang udah tahun 2023, sudah berapa banyak driver Gojek yang ada dan juga sudah pastinya kota-kota yang tersebar juga sudah lebih banyak lagi nih teman-teman. Dan juga salah satu kekuatan dari Gojek yang membedakan mereka dari kompetitor mereka lainnya adalah bisa menggabungkan untuk pembayaran uang tunai dan juga GoPay nih teman-teman. Dan ini ada weakness-nya, mungkin untuk weakness-nya harga yang ditawarkan Gojek itu sedikit lebih mahal daripada ojek konvensional dan juga layanan yang serupa nih. Terus adanya error yang terjadi di aplikasi, terus juga adanya standar khusus, kurangnya standar khusus dan juga regulasi transportasi umum terutama ojek. Ini ada opportunity-nya segmen pasarnya itu semakin tumbuh pesat, terus inovasi fintech juga semakin bagus, terus juga masyarakat itu pastinya makin membutuhkan nih jasa transportasi. Terus ada threat-nya, kompetisinya juga sekarang banyak banget ya teman-teman ya yang serupa sama Gojek, fintech juga banyak, terus habis itu perusahaan global juga banyak, harganya juga biasanya mereka relatif lebih murah dibandingkan Gojek, dan juga regulasi dari pemerintahan yang kadang suka ribet nih, ini menjadi ancaman dari Gojek juga. Nah, ini ada customer segmentation. Customer segmentation itu nggak berbeda jauh dari market segmentation, cuma customer segmentation itu lebih detail lagi. Jadi biasanya kita bagi customer segmentation jadi dua nih. Kalau kalian itu menjual produk kalian business to business atau B2B marketing, mungkin kalian bisa menentukan customer segmentation kalian, range-nya mulai dari per industri, terus number of employee-nya mereka ada berapa, terus produk yang biasanya mereka purchase sebelumnya, terus lokasi dari B2B, lokasi dari bisnis tersebut itu juga di mana. Ini menjadi pertimbangan kalian dalam melakukan analisa customer segmentation untuk B2B nih teman-teman. Tapi kalau kalian memang menjualnya B2C langsung kepada customer, itu nantinya kalian bisa nih membuat customer segmentation berdasarkan demografiknya nih. Pertama mulai dari umur, terus abis itu yang kedua dari gender, ketiga dari marital status, lalu dari location juga,
Dan juga dari life stage nih, kira-kira kalian mau menargetkan customer segment kalian itu untuk ibu-ibu yang sudah menikah, atau mungkin untuk anak muda yang masih single, atau mungkin, untuk mereka para janda dan duda, pokoknya semuanya, bisa kalian gunakan untuk demographic segmentation ini kalau misalkan kalian punya bisnis yang memang B2C atau ending-nya langsung ke customer. Lalu berikutnya, ini ada kompetitor analisis, teman-teman. Jadi kalian juga harus nih mengerti kira-kira apa sih kelemahan dan juga kekurangan dari kompetitor kalian. Kalian harus tahu kira-kira kelemahan kompetitornya tuh apa yang bisa kita tawarkan juga nih ke orang, yang bisa kita jadikan kelebihan kita. Gimana ya ngomongnya? Pokoknya kompetitor kita itu nantinya kompetitor kita bisa cek nih kira-kira kekurangannya apa, nantinya kita jadikan kelebihan nih di kita. Lalu kira-kira kelebihannya mereka apa, nantinya akan kita improvisasi lagi nih bisa untuk bisa menjadi salah satu kelebihan kita juga. Nah, in terms-nya ini ada banyak nih teman-teman, mulai dari kekurangan atau kelebihan berdasarkan, price-nya, lalu juga benefit yang ditawarkan, lalu juga service mereka itu seperti apa, dan juga marketing strategi mereka itu seperti apa. Nah, ini ada contoh template-nya, mungkin nantinya kalian bisa coba juga nih teman-teman nih, untuk membuat competitive analysis ini. Next-nya adalah marketing dan juga financial planning. Jadi, untuk marketing sendiri itu biasanya kita tuh identify market yang akan ditargetkan dan juga kalian tuh harus tahu nih brand sama produk value proposition kalian. Kalian harus identify value proposition kalian. Dan juga nantinya kalian harus membuat campaign yang identify campaign yang nantinya akan kalian implementasikan di dalam bisnis kalian. Dan nantinya juga akan ada matrix yang bisa digunakan, agar marketing activities kalian tuh lebih aktif lagi nantinya. Lalu juga di marketing plan ini nantinya kalian bisa nih untuk menuliskan kira-kira flow marketing kalian tuh seperti apa sih enaknya. Contohnya, mulai dari kalian dapetin leads. Leads itu potensial klien kalian atau potensial customer kalian. Nantinya kalian akan listing potensial klien atau potensial customer kalian. Terus gimana caranya kalian untuk close deal, gimana caranya kalian untuk retain customer kalian, jadi customer kalian nggak akan pergi ke kompetitor. Lalu ada financial planning. Financial planning ini sendiri itu bisa berupa expense dan juga income statement. Nah, mungkin beberapa dari kalian pasti ada beberapa yang kayak bingung juga nih untuk bikin marketing plan sama financial planning. Nah, karena adanya teknologi ini, kalian tuh mestinya lebih banyak bersyukur lagi karena kita tuh semakin dipermudah dengan adanya teknologi. Contohnya sekarang kalau misalkan kalian mau download di App Store atau mungkin kalian mau download di Google Play. Financial planner tuh sekarang udah banyak banget nih teman-teman. Kalian bahkan bisa bikin financial planning kalian dari handphone aja nih teman-teman. Nggak perlu susah-susah pakai komputer ataupun laptop. Semuanya bisa lebih mudah lagi. Terus kalian juga bisa mengakses gimana sih caranya membuat marketing plan yang baik dan juga financial plan yang baik. Bisa kalian searching di internet. Pokoknya memang penggunaan teknologi ini sangat berdampak nih untuk kemudahan kalian dalam membuat bisnis plan. Berikutnya ada action plan. Biasanya untuk action plan ini kita bagi jadi 3 section nih teman-teman. Section pertama itu adalah pre-launch. Untuk pre-launch ini biasanya kalian tulis nih specific action yang akan kalian lakukan atau strategi yang akan kalian implementasikan sebelum kalian melaunching produk kalian. Biasanya ini kalau misalkan kalian belum launching produknya ya, kalian bikin business plan-nya, kalian bisa bikin dari pre-launch nih. Terus kira-kira marketing plan yang akan kalian gunakan tuh seperti apa, terus, produk, brief-nya tuh seperti apa. Contohnya kalau misalkan kalian pre-launch-nya di Januari, launch-nya di Februari, nanti kalian juga akan ada post-launch di bulan Maret. Nah, kalau misalkan tadi pre-launch itu strategi sebelum kalian launching, kalau misalkan di launching-nya ini sendiri, kalian lebih kayak take action-nya. Jadi kalau misalkan kalian sudah bikin strateginya di pre-launch, kalian bisa bikin atau kalian bisa ambil action-nya di launching ini nih. Jadi di launching ini, bisa terdiri dari marketing execution, terus nanti key metrics tracking, kalian tracking untuk kira-kira marketingnya sudah sejauh apa, terus sudah berapa orang yang berminat, terus juga kalian bisa nantinya untuk membuat creative development nih.
Lalu di post launch-nya, setelah kalian launching, pastinya kan kalian sudah gembor-gembor nih untuk marketing strategi selama launching. Nah, untuk post launch-nya sendiri nantinya kalian bisa review ulang nih teman-teman. Jadi, kalian bisa bikin report, kalian bisa lihat final result-nya di dalam report, kalian juga bisa lihat nih kira-kira gimana ya cara kalian untuk, eee, kalian kalau misalkan sudah punya leads, gimana caranya untuk close deal sama orang-orang di leads itu, gimana caranya untuk memaintain klien kalian yang sudah join pas masa launch, dan juga gimana caranya untuk retain mereka nih teman-teman. Oke, nah itu kurang lebih dari dari action plan-nya sendiri. Jadi action plan memang seharusnya spesifik mulai dari pre-launch, launch, dan juga post-launch. Terus juga di action plan nantinya kalian tuh harus menulis kira-kira PIC dari setiap tugas itu siapa, lalu juga kira-kira ada sistem atau teknologi atau aplikasi apa yang dibutuhkan untuk mengerjakan tugas tersebut, lalu deadline dari tugas tersebut itu apa, pokoknya semuanya memang harus serba spesifik di action plan ini. Biasanya action plan ini kita bikin, kurun waktunya tidak terlalu lama ya teman-teman ya, bisa per bulan atau mungkin paling lama juga itu bisa per 3 bulan nih teman-teman, untuk action plan. Nanti action plan tersebut akan kita perbaharui terus-menerus nih teman-teman, setiap teman-teman mempunyai campaign. Nah, ini kurang lebih ada guideline-nya, mungkin kalau misalkan tim Smash Hub bisa untuk kasih PowerPoint ini, teman-teman juga bisa nih mengakses guideline untuk market analysis dan juga action plan, dan juga untuk template dari business plan sendiri. Aku sudah membuatkan nih untuk teman-teman, biar lebih mudah kalau misalkan kalian mau bikin action plan atau mau bikin business plan. Nah, udah segitu aja. Thank you teman-teman untuk, antusiasnya dari tadi di chat juga pada responsif semua. Mungkin aku izin stop untuk share screen ya. Kalau misalkan ada pertanyaan juga boleh nih langsung ditanyakan nih. Oke, terima kasih Kak Aca atas pemaparannya dan ilmu yang sangat insightful juga yang sudah di-share kepada kita di kelas hari ini. Nah, mungkin boleh nih dari teman-teman semuanya yang udah ngeliatin dari tadi pemateri kita atau yang melihat penjelasannya juga, yang masih merasa kebingungan atas materinya boleh banget nih raise hand atau kasih pertanyaan kita tuh di kolom chat Zoom. Mungkin teman-teman boleh ada yang ingin open mic, raise hand, nanti aku kasih untuk open mic juga untuk kalian menanyakan pertanyaan kepada Kak Aca juga, atau mungkin ada yang tidak ingin open mic, it's okay, kalian bisa aja taruh pertanyaan kalian di kolom chat juga. Nah mungkin, teman-teman ada yang ingin bertanya, kami tunggu ya, di kolom chat juga bisa, atau ada yang mau raise hand? Ayu, jangan malu-malu. Nah, mungkin aku ingin tanya juga nih Kak Aca, mungkin boleh tahu nggak sih cara mengetahui kompetitor kita ketika kekurangan dari kompetitor kita tuh gimana sih? Kan karena tadi banyak banget nih, penjelasan dari Kak Aca tentang bisnis plan. Nah, kita ketahuinya tuh gimana sih cara kompetitor kita itu kekurangan dari kompetitor kita gitu. Boleh nggak sih nih Kak, kasih tahu ke kita-kita? Oke, boleh banget dong Nadia. Jadi kalau misalkan untuk mengetahui ya kira-kira kekurangan ataupun kelebihan kompetitor kita, apalagi kalau misalkan kalian tuh bisnisnya yang memang sudah banyak nih, divisi apa ya, kalau misalkan bisnis kamu nih sudah banyak kompetitornya, itu akan lebih mudah lagi nih. Bisa mulai dari research di internet, terus juga kalian mungkin bisa langsung membeli atau, mencoba sendiri nih layanan jasa ataupun produk yang ditawarkan untuk kompetitor. Jadi nantinya kalian bisa tahu kira-kira kekurangan mereka tuh seperti apa, terus habis itu kelebihan mereka tuh seperti apa. Terus kalian juga bisa lihat nih untuk review-review dari pengguna atau user sebelumnya yang sudah pernah menggunakan jasa ataupun sudah pernah membeli produk dari kompetitor itu sendiri. Kalian bisa lihat ratingnya kira-kira kalau misalkan ada komentar jelek, apa yang bisa diimprove ya sama mereka biar aku juga bisa bikin kelemahan mereka menjadi kelebihan aku. Seperti itu kurang lebih Nadia. Kalau teman-teman yang lain kira-kira ada pertanyaan nggak nih?
Oke deh Kak Aca, wah penjelasannya sangat, insightful banget, aku udah ngerti sih terkait hal itu. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya lagi, aku udah tanya-tanya nih ke Kak Acanya langsung, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya, oh mungkin karena masih pagi ya, mungkin kalian bisa, siapkan dulu pertanyaan-pertanyaannya dan mungkin, kita masih buka sesi Q&A-nya juga nih, mungkin teman-teman nanti kita bakalan share juga, terkait materi juga. Nah, mungkin teman-teman yang udah isi absensi boleh banget udah isi absensi juga. Nah, teman-teman boleh banget nih mumpung masih ada Kak Aca di sini gitu kasih Q&A ke kita gitu loh. Nanti biar Kak Aca bisa menjelaskan terkait bisnis plan karena kan tadi banyak banget nih penjelasan bisnis plan itu apa, terus dampak teknologi terhadap bisnis plan itu banyak banget loh. Masa teman-teman udah nggak ada yang mau nanya nih? Mungkin nanya dong. Oke, boleh teman-teman nanya ya. Oke, ada nih pertanyaan dari Kak Naufal, apa yang, terjadi bila bisnis tidak punya kompetitor gitu, Kak? Masih di-mute, Kak Aca, maaf. Oke, masih di-mute ya ternyata ya. Oke, pertanyaan dari Naufal, kalau misalkan bisnisnya tidak punya kompetitor. Sebenarnya nih ya, teman-teman, untuk scope of bisnis ataupun mungkin, bisnis tersendiri, itu tuh mostly kebanyakan pasti sudah ada kompetitor, walaupun itu hanya sedikit. Entah itu di dalam negeri atau mungkin kompetitor di luar negeri itu biasanya ada. Tapi kalau misalkan memang tidak ada kompetitornya, mungkin kita bisa lebih, menggunakan strategi competitive analysis. Jadi, kita lebih cari tahu nih kira-kira apa yang bisa kita tawarkan lebih untuk mereka, kekuatan yang akan kita tawarkan atau yang akan kita offer lebih ke mereka tuh apa. Kalau misalkan memang tidak punya kompetitor ya, jadi kalau tidak ada kompetitor memang, ya tidak apa-apa, tidak usah membuat competitive analysis, tapi sebelumnya mungkin kita bisa cari tahu dulu nih untuk Naufal, kira-kira, kalau misalkan memang di dalam negeri tidak ada yang sama bisnisnya persis kayak yang bisnis kamu tawarkan, di luar negeri sudah ada atau belum nih? Karena sebelumnya juga aku pernah membuat suatu bisnis, aku kira di dalam negeri kayaknya belum ada deh bisnis seperti ini. Ternyata pas aku cari tahu lagi, sudah ada bisnis yang sama di luar negeri nih teman-teman, walaupun memang, tidak banyak jumlahnya ya yang melakukan bisnis seperti yang aku tawarkan waktu itu. Tapi ternyata ada. Jadi memang kita harus benar-benar deep research tadi yang seperti aku bilang kalau misalkan bikin bisnis plan kayak gini memang harus deep research banget, tapi kalau misalkan memang nantinya tidak ada kompetitor analisis, ya sudah nggak apa-apa tidak usah membuat, competitive analysis, tapi kita lebih kencengin lagi di strategic, analisisnya nih, seperti itu. Oke, semoga menjawab ya, Kak Naufal, atas pertanyaan tersebut. Eee, Mungkin ini ada tambahan juga dari Kak Naufal, mungkin bolehkah membuat kompetitif analysis terhadap layanan bisnis, yang lebih spesifik, misalkan layanan X-nya saja dalam perusahaan A atau seandainya perusahaan A pionir bisnis ranah X gitu? Oke, kalau misalkan untuk bikin competitive analysis bisnisnya ini memang sebenarnya lebih baik tuh yang spesifik nih. Contohnya nih ya, kalau misalkan kita buat competitive analysisnya Gojek sama Grab nih, kita di pihak Gojek. Nah, kira-kira nih ya, kalau misalkan kita mau bikin yang samanya aja, pastinya kan kita cuma tulis layanan taksi online, layanan ojek online, tapi kan mungkin ada beberapa layanan juga yang mungkin tidak dimiliki Gojek, tapi dimiliki oleh Grab. Nah, hal itulah yang mau kita antisipasi teman-teman, biar kita nggak kalah saing nih sama si Gojek ataupun biar kita nggak kalah saing sama si Grab itu nih teman-teman. Makanya kalau misalkan memang kompetitor kita eee, menawarkan hal yang lebih kepada customer-nya, mungkin kita bisa melakukan atau kita bisa untuk tulis juga nih di competitive analysis kita. Siapa tahu kita juga bisa untuk menawarkan, layanan yang sama dengan mereka. Jadi layanan kita tuh tidak hanya itu-itu aja, tapi kita bisa mengembangkan layanan kita, kurang lebih seperti itu. Nah, ini sebenarnya ada banyak pertanyaan ya, Nadia, Iya, ya. Mulai dari iya. Rani juga ada nih, "Izin Kak, boleh dong Kak minta dikasih contoh competitor analysis dari kekurangan jadi kelebihan itu Iya. gimana?" Contohnya apa ya teman-teman ya, kalau misalkan di Gojek ataupun di Grab, mungkin gini kali ya, misalkan kita di sisi Grab nih teman-teman. Salah satu kekurangan Grab adalah dia tidak bisa menggabungkan untuk metode pembayaran. Jadi memang khusus OVO, menggunakan OVO ya udah OVO aja, atau mungkin mau cash ya udah cash aja.
Tapi kalau di Gojek sendiri, itu salah satu kelebihan mereka adalah mereka bisa nih menggabungkan layanan pembayaran OVO mereka dengan pembayaran uang cash atau tunai. Nah, ini nih sebenarnya bisa menjadi salah satu kompetitor analisisnya Grab untuk menyikapi kekurangan yang mereka punya agar bisa menjadi salah satu kelebihan kita nih teman-teman. Kurang lebih seperti itu contohnya. Terus ada juga nih dari Tania yang bertanya, izin bertanya Kak, kira-kira ide bisnis plan yang menurut Kakak bisa bertumbuh dan sustainable di era ini apa ya Kak? Sebenarnya banyak banget ide bisnis yang bisa sustain di era saat ini dan juga bisa bertumbuh. Apalagi sekarang banyak banget UMKM di Indonesia sendiri itu ya teman-teman, itu sudah mencapai 65,5 juta. Itu terakhir di tahun 2021 kalau nggak salah atau 2022. Jadi memang untuk bisnis sendiri, lokal produk ataupun lokal services sekarang tuh sangat dibutuhkan teman-teman. Kalau misalkan teman-teman punya ketertarikannya di bidang fashion, go ahead, nggak apa-apa. Kalian bisa untuk bikin lokal brand untuk fashion, itu juga sustain teman-teman. Kalau misalkan kalian mau bikin di bidang F&B, go ahead juga. Karena menurut aku ya, untuk ide bisnis yang memang akan bertumbuh dan sustain itu, memang untuk sekarang lokal produk, lokal services itu sangat digandrungi oleh orang-orang, make up kah, atau mungkin juga ada F&B atau fashion, itu semuanya juga bisa sustain, asalkan gimana caranya kita memaintain. Kita harus lihat atau review ulang si business plan kita, seperti yang tadi aku sebutkan ya teman-teman, kita harus punya action plan yang jelas juga. Oke Kak, mungkin ada yang udah raise hand nih dari Kak Bahtiar, mungkin bisa langsung aja open mic untuk menanyakan pertanyaan. Boleh. Oke, Oke. silakan Kak. Sebelumnya selamat pagi untuk Kak Marsha dan moderator. Perkenalkan saya Bahtiar Madiansyah, saya mahasiswa dari UT. Jadi saya tertarik juga untuk masalah tentang BMC ini dan ada beberapa yang sudah saya pahami seperti kayak BMC dan SWOT serta dua hal yang tadi. Namun waktu saya mikir kayak kalau waktu kita mempresentasikan BMC itu kan kita harus perlu design thinking ya. Nah, kalau untuk mempresentasikan kayak gitu ke apa ya, investor atau dana kayak gitu, matriks yang kita gunakan tuh yang lebih baik kayak apa ya? Yang biar BMC kita ataupun SWO kita mengenai bisnis kita itu tersampaikan dengan sempurna gitu. Oke, berarti kurang lebih pertanyaannya matriks yang dipakai agar BMC-nya bisa tersampaikan dengan sempurna ya? Iya. Oke, sebenarnya kalau misalkan untuk matriks sendiri, itu tadi aku sudah bikin guideline sebenarnya Bahtiar. Mungkin nanti bisa di-share ya Nadia ya, untuk hal itu. Jadi, untuk bikin BMC-nya sendiri sebenarnya balik lagi, tergantung ke bisnis kamu. Jadi kalau misalkan kamu memang, untuk matriks tertentu sebenarnya tidak ada, jadi balik lagi ya teman-teman ya ke bisnis kalian. Kalau misalkan kalian bisnisnya punya key partners tersendiri atau mungkin memang bisnis kalian nih jarang nih ada orang yang memikirkan tentang bisnis kalian, itu bisa jadi salah satu keunikan juga yang dilihat sama investor nih. Jadi pintar-pintarnya kita bagaimana kita menuliskan di bisnis plan kita atau mungkin di SWOT kita supaya investor tertarik, teman-teman. Karena investor tuh paling tidak harus melihat gambaran secara general kira-kira bisnis kalian day to day operation-nya seperti apa, terus juga nanti revenue stream-nya itu kalian harus tulis dengan sedetail mungkin nih untuk revenue stream-nya. Dan kalau misalkan kalian bisa tulis, mungkin kalian tulis revenue stream-nya tidak hanya dari satu stream saja nih teman-teman. Misalkan dengan jualan basreng hanya jualan melalui e-commerce saja. Jadinya nanti kita bisa tulis juga nih untuk produk basreng kita juga bisa nih tawarkan B2B. Jadi kita tawarkan ke warung-warung atau mungkin kita juga bisa tawarkan ke perusahaan-perusahaan yang mungkin memang membutuhkan cemilan setiap bulannya atau setiap minggunya. Jadi nantinya investor pas melihat BMC kita akan tertarik nih teman-teman. Oh oke, kayak invest berarti nantinya revenue stream mereka
revenue stream yang akan saya dapatkan tidak hanya dari satu stream saja, tapi ada banyak revenue stream yang akan saya dapatkan. Kurang lebih seperti itu. Jadi untuk matriks tertentu sebenarnya tidak ada, cuma kalau misalkan kamu mau, itu bisa banget kamu tulis sebagus-bagusnya di BMC kamu, dan juga kamu berpikir lebih luas lagi kira-kira untuk revenue stream ataupun untuk benefit yang bisa ditawarkan itu apa aja gitu. Karena mostly kebanyakan investor itu pastinya melihat kira-kira untuk pendapatan yang akan mereka dapatkan itu dari mana saja, terus kira-kira forecast-nya per bulan itu berapa. Jadi mereka bisa mengkalkulasi nih, balik modalnya itu akan kapan, kurang lebih seperti itu. Apakah Oh, itu baik, Kak. cukup menjawab, Bahtiar? Jadi penasaran lagi sih, Kak, sama revenue stream. Nah, kalau kita memasukkan revenue stream ke BMC kayak gitu tuh, ada batasan kayak limit jumlah aliran pendapatan apa aja yang mungkin bisa masuk ke bisnis kita gitu, atau yang penting apa ya, se-confident kita gitu nulis? Oke, sebenarnya kalau misalkan untuk limitation tidak ada, makanya tadi aku bilang kalau misalkan kita bisa nulis, misalkan kamu menjual sesuatu atau menawarkan sebuah produk, itu biasanya kamu hanya menawarkan B2C nih. Nantinya kamu mungkin bisa lebih general lagi, kamu berpikir, kayaknya nggak hanya B2C deh yang bisa aku tawarin, tapi aku juga mungkin bisa menawarkan secara B2B nih untuk produk ataupun layanan servis aku. Jadi nantinya aku tidak hanya mengandalkan sama satu stream ini aja, aku juga bisa menggunakan stream-stream lain agar aku bisa mendapatkan pemasukan. Seperti itu sih, Bahtiar, kurang lebih. Oh, oke, Kak. Terima kasih banyak, Kak Marsha. Oke, terima kasih Bahtiar juga. Nah, di sini juga udah ada yang nanya nih Kak, banyak banget ya ternyata yang mau nanya-nanya ke Kak Aca nih. Mungkin di sini ada Kak Firna Shizuka Nugroho yang bertanya, dari strategi competitive analysis kan itu ada 4 macam ya. Nah, kalau dari Kakak sendiri lebih prefer pakai yang mana nih Kak dari 4 macam tersebut dan alasannya kenapa? Boleh nih Kak Aca, langsung aja. Oke, strategi competitive analysis tadi memang yang aku bahas ada 4, karena sebenarnya itu ada banyak banget, teman-teman. Biasanya aku tuh selalu menggunakan 4-empatnya, biasanya ya, teman-teman. Cuma kalau misalkan aku disuruh prefer yang kira-kira at least sudah cukup lah untuk menggambarkan bisnis kita tuh seperti apa, yang pertama pastinya aku akan memilih BMC. Kenapa BMC? Karena BMC ini bisa menggambarkan atau memvisualisasi day-to-day bisnis kita. Key partner kita seperti apa, channel-nya seperti apa, revenue stream-nya seperti apa, cost kita pengeluaran per bulan, per hari seperti apa, semuanya sudah lengkap di BMC. Jadi memang aku pertama akan prefer untuk BMC. Yang kedua untuk SWOT analysis. SWOT analysis ini sendiri itu juga nantinya akan aku gunakan supaya aku tahu nih, kira-kira ke depannya aku punya gambaran, oke, aku punya kelebihan ini, aku punya kekurangan ini, kira-kira apa yang bisa aku kembangkan lagi opportunity-nya. Lalu yang kedua, kira-kira ancaman apa yang mungkin aku akan hadapi nih, teman-teman. Nah, yang ketiga itu aku mungkin akan prefer untuk membuat pestle analysis. Jadi kenapa aku pilih pestle analysis ini? Karena biar aku tahu nih, aku mau menjual produk ini ke kota ini atau ke negara ini. Aku harus tahu kira-kira di kota ini ada restriction tertentu tidak ya untuk aku berjualan ini. Karena contohnya nih ya, kita misalkan mau jual kerudung. Terus kita harus lihat juga nih political, economic, sama social dari negara yang dituju. Kalau misalkan aku mau jual kerudung di Vatikan, itu kan kurang cocok ya teman-teman. Atau mungkin aku mau menjual beberapa hal lain di kota atau negara tertentu. Itu kita harus tahu juga nih kira-kira ada restriction tidak di negara tersebut, mulai dari regulasinya, political restriction, terus juga beberapa macam lainnya lah pokoknya teman-teman. Jadi ini adalah lumayan 3 combo yang pas. Yang pertama biar kita tahu day to day operation kita, itu pakai BMC. Yang kedua biar kita tahu kekurangan ataupun kelemahan kita nantinya kalau misalkan menghadapi klien ataupun kompetitor, itu menggunakan SWOT analysis. Ketiga, aku akan menggunakan pestle analysis untuk menganalisa atau mengevaluasi kehidupan eksternal bisnis aku. Jadinya nanti saat aku ingin memasarkan produk ataupun ingin memasarkan jasa ke negara tertentu atau ke kota tertentu, aku sudah tahu kira-kira apa yang bisa menjadi restriction aku, apa yang bisa mensupport aku dalam hal ini. Seperti itu.
Oke, semoga Kak Firni ini sudah terjawab ya pertanyaannya. Nah, mungkin aku bakalan bikin beberapa pertanyaan lagi karena waktunya juga ya. Mungkin dari Kak Dini nih ada pertanyaan juga. Kak Dini menanya kalau misalkan kita mau partnership nih bisnis ke koperasi sekolah. Nah, itu harus membawa eh, proposal bisnisnya atau hanya kayak bincang-bincang ke koperasi bisnis terkait ketentuan partnership-nya. Itu mendingan bawa proposal bisnis atau hanya partnership saja nih, Kak? Lebih baik yang mana nih untuk koperasi? Masih di mute, Kak. Oke, jadi tadi kurang lebih pertanyaannya gimana Nadia? Ke koperasi sekolah? Iya, dia pengen menjualkan misalkan jual basreng ke koperasi sekolah, lebih baik dia proposal bisnis kirim ke koperasi atau hanya kirim partnership aja gitu. Link partnership atau proposal bisnis ke koperasi sekolah. Oke, sebenarnya kalau ke koperasi sekolah ya, itu mestinya manajemennya tidak terlalu rumit. Jadi kalau misalkan kita mau langsung menawarkan partnership proposal itu nggak apa-apa banget, tapi kalau misalkan memang kita bisa menyediakan kayak bisnis proposal ataupun nantinya juga kita bisa menyediakan bisnis plan-nya, jadinya akan lebih terarah dan juga lebih jelas lagi nih, lebih detail. Jadi untuk koperasi sekolah sendiri akan lebih yakin nih untuk mengiyakan proposal kita. Seperti itu, Nadia. Oke, semoga terjawab ya dari Kak Dini pertanyaannya. Nah, di sini juga ada pertanyaan dari Kak Azriel. Kak Azriel ini bertanya terkait materi, karena kan Kakak nih sebagai business analyst kan di Smeshab. Nah, skill apa sih, soft skill apa dan hard skill apa yang harus perlu diimprove sebagai business analyst gitu. Masih di mute, Kak? Oke, masih di mute ternyata ya teman-teman ya, kebiasaan aku. Oke, sebagai bisnis analis ya berarti ya. Sebagai bisnis analis sebenarnya skill yang harus di-improve atau harus yang benar-benar diasah itu pastinya technological. Kita biasanya menggunakan beberapa software ataupun application nih juga untuk melihat kira-kira trennya seperti apa. Terus juga kita biasanya rutin untuk melakukan analisa terhadap customer kita, analisa terhadap calon customer, dan juga analisa terhadap kompetitor nih teman-teman. Jadi memang research itu sangat dibutuhkan, mau baik itu dengan data research ataupun market research atau competitor research, semuanya itu sangat dibutuhkan. Ketelitian, ketekunan, terus juga kesabaran dalam melakukan research itu juga perlu tuh. Itu aku nggak tahu itu jatuhnya soft skill atau apa, tapi memang itu yang diperlukan. Terus juga kita harus mempunyai sedikit basic ilmu untuk di bidang finance ataupun overall bisnis, karena nantinya kita akan mengevaluasi nih untuk bisnis yang sedang kita jalankan. Kira-kira bisnis tersebut match tidak ya dengan action plan yang sudah kita buat, terus kira-kira sudah sesuai belum ya hasilnya dengan apa yang sudah kita buat. Kalau misalkan memang belum sesuai, otomatis kita harus berputar otak, kita harus mencari strategi baru, lalu kita mengubah strategi tersebut. Karena memang sebagai bisnis analis, kita harus melakukan research dan juga update secara berkala nih teman-teman. Jadi kita harus cari tahu dulu kira-kira bisnis yang kita jalankan dengan strategi A, kira-kira works atau tidak. Kalau misalkan memang setelah kita evaluasi tidak works, itu mau tidak mau kita harus berputar pikiran, kita harus punya backup plan, untuk strategi berikutnya, seperti itu. Oke, semoga menjawab ya Kak Zakriel. Nah, mungkin pertanyaan terakhir nih dari Kak Syafa. Nah, dia bertanya jika kita mempunyai ide bisnis sebagai perkembangan dari bagian bisnis yang sudah ada, namun secara analisis sederhana pengadaan ide bisnis tersebut sejauh ini tidak banyak berdampak kepada keuntungan perusahaan. Nah, itu bagaimana ya Kak? Apakah tetap dilanjutkan aja atau masih ingin dipertimbangkan dahulu dalam analisa tersebut? Dari Gimana? Kak Syafa. Sorry Nadia, boleh diulang? Jadi Kak Syafa ini mempunyai ide bisnis sebagai perkembangan dari bagian bisnis yang sudah ada. Jadi udah ada bisnis yang sudah ada, namun secara analisa sederhana ide yang sudah ada ini tidak berkembang, tidak memiliki keuntungan bagi perusahaan tersebut. Nah, lebih baik dilanjutkan atau dipertimbangkan lagi dan memiliki analisis bisnis yang berbeda lagi gitu. Lebih baik dilanjutkan atau tidak gitu, Kak.
Oke, jadi seperti yang tadi aku bilang, kalian memulai bisnis tuh dari awal, dari nol. Kalau misalkan kalian stop sampai situ, itu sayang banget teman-teman, karena kita nggak tahu suksesnya kita itu kapan kan ya. Kalau misalkan kita berhenti di pertengahan, itu sayang banget. Lebih baik untuk kita untuk menganalisa atau mengevaluasi ulang nih bisnis kita. Lalu aku biasa menyarankan untuk membuat strategi backup. Jadi memang kita nggak bisa terpaku hanya dengan satu strategi, kita juga harus punya backup strategi. Jadi nantinya kalau misalkan kita evaluasi ternyata kurang works nih, strategi ini, malah nggak naik-naik sales-nya, nggak masuk revenue dan segala macam. Mungkin ada yang salah dengan strategi tersebut. Oleh karena itu lebih baiknya kita untuk, evaluasi lagi, kita pikirkan lagi, kita cari strategi yang bagus, kita juga lihat tren saat ini kira-kira purchasing habit dari customer kita, market segment kita tuh seperti apa, nantinya kita akan bisa membuat strategi baru. Kurang lebih seperti itu, Nadia.